Perkataan Amr bin al-As, laisal aqilu man ya'riful khaira minasyarr walakin waladhi ya'riful khaira syarra, ini orang yang cerdas itu bukan yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk, tapi yang bisa membedakan mana yang lebih baik daripada dua hal yang buruk, atau membedakan yang lebih baik dari dua hal yang sama-sama baik. Ini berarti mengajari kita untuk mengenal konsep prioritas. Nah, bagaimana cara mengaplikasikan konsep prioritas ini dalam kehidupan kita? Yang pertama, Anda harus paham bahwa amal itu nilainya tidak sama di sisi Allah. Kadang-kadang untuk amal yang sama, beda caranya, nilainya beda. Untuk amal yang sama, beda tempat menyelaksanaannya, itu beda nilainya. Misalnya, Anda memasukkan uang ke kotak infak 100.000, tapi dengan Anda masukkan tanpa orang lain tahu, dengan Anda masukkan orang lain tahu, jelas nilainya tidak sama. Sama-sama 100.000. Sholat di rumah sendiri bagi laki-laki dengan di masjid berjamaah, ternyata sama-sama sholat beda loh. Sholatul jamaati tafdulu sholatal fadhi bisabin wazna darajat. Sholat berjamaah bagi laki-laki itu lebih baik 27 derajat daripada sholat sendirian di rumah. Berarti kalau ini ada, misalkan ada dua orang yang sholat, anggap saja khusyuknya sama, tapi yang satu tadi subuh milih di rumah, yang satu di masjid berjamaah. Yang di masjid anggap saja dapat 27 derajat, yang di rumah cuma dapat 1. Nanti kalau sholat duhur begitu lagi, maka yang di masjid 27 tambah 27 sudah 54, yang di rumah 1 tambah 1 sama dengan 2. Nanti asar begitu lagi, yang di masjid tambah 27 lagi sudah 81, yang di rumah baru tambah 1, 3. Coba Anda lihat, kalau orang ini kemudian berjalan dalam usia yang sama 20 tahun, oh beda banget meskipun sama-sama mengerjakan sholat. Nah, kalau orang yang ngerti prioritas, kalau saya bisa dapat 27, kenapa saya milih 1? Kok yo keloman, terlalu dermawan, ngeceh-ceh umur untuk pahala yang sedikit. Makanya umat Islam itu nanti kalau ngerti prioritas, dia akan bisa mengungguli umat-umat terdahulu yang umur mereka bisa ribuan tahun, bisa ratusan tahun, karena umat Islam mengenal konsep prioritas. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, 1 malam pada waktu Lailatul Qadar itu lebih daripada 83 tahun, 1000 bulan. Kalau Anda nanti bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah pada malam itu dan Allah menerima dari Anda, berarti Anda mendapatkan tambahan bonus 83 tahun beribadah kepada Allah. Anda sholat di sini dengan Anda sholat di sana di Masjidil Haram beda, meskipun sama-sama sholat, pahalanya ratusan ribu kali lebih banyak. Islam mengajari seperti itu. Lah nek ngajari kaya ngono berarti nek kowe iso luwih apik ngopo? Kok kur apik tok? If better, if possible, good is not enough. Nek luwih apik kuwi iso, apik tok ora cukup. Ngono lho Mas. Ki prinsip wong Islami ngono kuwi. Lah nek wong ra mudeng prioritas, prinsipe bandingi karo sing luwih elek. Lah nek banding karo sing luwih elek, mbok kowe eleke kok ngopo dadi ketok apik. Pak, kok mboten nate salat ten masjid to, Pak? Alah Ustaz, dong kula niku mboten ten masjid nggih tetep salat. Lah menika lho yang tentangga kula nika ora tau nyang masjid ning ya ora salat. Nggoleke bandingan sing ngono. Jenengan moro karo sing ra salat kuwi, Pak. Jarene dengan ora tau salat to, Pak? Nggih, Pak Ustaz, kuwi jek abot banget salat. Ning kula niku mboten salat to kalih tangga kula niku apik. Niku tangga kula sebelah niku wis karo tanggane ra apik ora salat. Sing karo tanggane ra apik mang parani, kowe karo tanggamu ra apik to. Nggih, Pak Ustaz, niku kula gur ngomong tok, niku ngeplaki ngono lho wis. Lah nek caramu ngono nyang Indonesia kowe tak ketok wong apik no Mas. Oh, pengajian Senin malam Senin ngene Senin bengi ngene iki ora kabeh wong iso nindakake. Betul, prioritas itu ngajari kita seperti itu. Satu, Anda harus sadar bahwa sebuah amal itu tidak sama nilainya. Karena tidak sama berarti Anda harus jeli melihat mana yang lebih baik. Kalau saya dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama baik, gimana Pak Ustadz? Kok dua, mbok 5? Mbok 5, nek gur loro gampang milih 5 wis. Dulu kumpul ke takmir masjid di Jak Rembukan.
Bapak-bapak ini sebentar lagi kan menjelang Ramadan. Biasanya kalau menjelang Ramadan itu kita tahu sendiri, nanti kalau Ramadan datang jamaahnya meludak. Jadi kita akan menambah bangunan di luar sana biar nanti bisa menampung jamaah. Dan saya ingin bapak-bapak di sini jadi takmir masjid yang mengawali untuk nyumbang dana. Nanti kalau sudah kita umumkan modal kami sekian, silahkan kalau ada kaum muslimin yang membantu. Oke, deal. Baik toh, membantu rumah Allah, masjid. Sampai di rumah ketemu sama istri, istrinya nanya, ya wis di tabungan durung ngopo? Kan menjelang Ramadan, aku wis 3 tahun ra tau mudik, mbok tahun iki mudik to ya, mosok aku ora ketemu karo bapak karo ibuku, dadi nek ndek tas nggo apa-apa ya ditabung. Kira-kira membawa pulang istri kita ke rumah keluarganya setelah 3 tahun nggak ketemu, baik nggak? Baik. Berarti dikit-dikit anak mulai ke pondok, gua amplop loro jenenge minta sumbangan. Ini yang pondok itu mulai kabeh libur, tapi di pondok itu masih ada 60 orang luar Jawa yang nggak bisa pulang itu, Bi. Ini mau diadakan acara untuk menghibur mereka karena nggak bisa pulang sampai hari raya di pondok terus itu, Bi. Mau bantu, Bi. Ini aku bawa 2 amplop coba. Saya kalau anak-anak saya pas Ramadan itu pulang tuh rata-rata amplopnya wong 1,5 coba, Pak. Kayak telu anak saya. Sudah. Wes, bar kuwi rondo sebelah rumah ya moro. Pak, jenengan dhisik rencange dolan bojo kula almarhum. Kula riyen pun diweling. Nek eneng apa-apa njaluk tulung jenengan koncone. Daripada kula cerita teng pundi-pundi engko malah njaluk dinikahi. Lah niki anak kula pun 3 sasi dereng bayar SPP, Pak. Mbok kula dibantu. Bantu pembangunan masjidku ya ape. Menyediakan dana untuk pulang kampung setelah 3 tahun nggak pulang itu ya ape. Bantu proposalnya pondok pesantren itu ya ape. Bayar ke SPP ne tanggomu sing rondo sing pancen anak pupu wong tuk bojone wis mati ku ya ape. Sapa ngono ora ape. Iki 4, kowe arep tambah piro? 5 apa 6? Artinya dalam hidup itu kita kadang-kadang dihadapkan pada pilihan baik itu banyak, bukan cuma 1 2. Yang tidak baik apa? Uang kita yang di dompet gitu loh, cuma 100.000. Lah didum 20 kaya ora patut ngono lho. Aku pengennya 100.000 tak cumbang utuh ning sing paling apik saka papatku sing kira-kira pahalane paling gede apa. Begitu. Karena mereka semuanya tidak nerima fotokopian gitu loh, Pak. Nah, nerima fotokopian lumayan di fotokopi sauke-uke. Itu jenengan ora iso, wis pokoke aku ngene iki apik, ora iso, ada yang lebih apik. Nah, kita kadang-kadang dihadapkan pada pilihan-pilihan seperti itu. Kemampuan kita untuk memilih mana yang paling baik itulah sebenarnya menunjukkan ke kualitas kita. Lah terus, mana yang paling baik itu? Muqtadul hal. Sesuai dengan keadaan, tuntutan waktu dan tugas kita, kata Ibnu Qayyim. Yang paling apik itu adalah al-amalu ala mardhati rabbi. Melakukan amalnya karena mencari ridho Allah, bukan yang lain. Fi kulli waqtin, di setiap kesempatan. Di setiap kesempatan. Jadi bukan cuma di kesempatan-kesempatan besar, di setiap kesempatan. Anda besok pagi bangun ketika adzan subuh terdengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ jangan punya pilihan, bangun atau tidak bangun. Yang bangun dan yang tidak sama nilainya di sisi Allah. Yang bangun dilanjutkan sholat atau tidak sholat. Yang memilih bangun dan sholat tidak sama dengan yang bangun tapi tidak sholat. Oke, yang sholat di masjid atau di rumah? Oke, di masjid. Yang masjid itu ijenan mergo masbuk, terlambat sholat, atau nanti di depan sehingga bisa mendapatkan jamaah. Begitu Anda besok pagi sholat subuh berjamaah di masjid, Anda puas di dalam hati. Kenapa? Ini yang paling prioritas di antara pilihan yang lain. Ada yang terdengar adzan nggak bangun, ada yang bangun ngambil selimut tidur lagi, ada yang bangun malah nyang pasar dodolan, ada yang bangun ora sholat. Nah, aku alhamdulillah pagi ini bangun sholat di masjid jamaah sok ngarep dewe. Oh nyangati marem kuwi, memulai hari dengan prioritas paling tinggi. Oke, selesai dari sholat ke masjid pulang ke rumah, itu ada pilihan lagi. Mau tidur,
Mau jalan-jalan ke komplek karena sudah kena diabetes harus banyak bergerak? Apa mau nemeni istri masak di dapur? Atau mau melu ngopeni anak-anak? Apa arep yang ngarep omah yang teras mau cokoran karo minum teh dan pisang panas? Itu pilihan-pilihan semua. Percayalah di antara itu ada yang paling baik. Nah, jadi kita sebagai seorang muslim itu ya kudu pinter, karena setiap saat itu ada pilihan yang paling baik, bukan peristiwa-peristiwa besar saja. Itulah yang membuat nanti kita tuh betul-betul bisa menikmati yang namanya ibadah penuh itu sangat dinamis, tidak statis. Jadi mungkin dulu ketika Gemolong itu belum ada masjid, pilihan paling baik adalah membangun masjid seperti bangun rumah di surga. Tapi begitu banyak masjid, setiap kali ada orang wakaf tanah juga diminta menjadi masjid, itu menjadi tidak prioritas lagi. Apalagi beberapa namanya belas orang mengandung unsur-unsur Islami gitu loh. Itu dipajang ada namanya Masjid Idola. Oh, coba ada itu loh. Di sebelah rumah saya itu ada namanya Musola Kasim, soalnya sing wakaf tanah jenenge Pak Kasim. Aku kebayang ora masjid jenenge Masjid Rias Moro ayo. Banyak orang yang tidak bisa melihat kebutuhan umat itu bukan sekedar masjid, tapi banyak orang wakaf tanah memaksa harus bangun masjid, nggak bangun yang lain. Itu namanya nggak ngerti prioritas. Kokean masjid, akhirnya imamnya sing dadi imam wagu-wagu bacaane ora lolos, begitu dimasukkan aliran sesat tidak punya kemampuan untuk memfilter karena sing dadi takmir bodoh gitu loh. Jadi sekarang kelompok-kelompok sesat itu juga punya masjid untuk basis pergerakan mereka. Kenapa takmirnya bodoh? Nah, coba ada satu kelurahan bangga sekali masjid cak Quran selawe coba. Nah, bagi saya musibah no. Membangun siji semua apik, lantai 2 nganggo lift ngono kuwi nampung 10.000 jamaah siji wae ora selawe ning penting-penting nggon musala cilik-cilik subuh sak sof raeneng gitu loh. Musala siji malah wong siji ya makmum, ya imam, ya muadzin wis dipek dhewe kabeh ganjarane. Ya enggak begitu. Ngerti? Yang kedua, paham prioritas itu adalah mengamalkan amal mencari ridha Allah di setiap kesempatan dengan melakukan amal yang menjadi tuntutan tugas dan waktu saat itu. Jadi kalau Anda pedagang, prioritas Anda adalah mengkaji ilmu dan fikih tentang berdagang, agar Anda bukan orang yang maaf wis ngaji jenggote ketel tapi hubungan karo riba terus. Karena yang diajari malah tidak ada hubungannya dengan masalah-masalah finansial, padahal Anda tiap hari berhubungan dengan finansial. Nek Anda guru, yang paling penting bagaimana cara Anda bisa mengajar dengan baik. Kalau Anda seorang ayah, seorang suami, seorang istri, ilmunya beda dengan yang bujang. Cari ilmu yang dengan itu membuat apa ya istilahnya, profesi Anda bisa jalani dengan baik, dan masing-masing kita beda-beda. Itu caranya. Nah, ini juga ada ilmunya. Dulu saya pernah ngajarkan ini di sebuah pesantren gitu ya, tentang skala prioritas. Saya katakan waktu itu ada 2 keterampilan yang sangat-sangat layak untuk dimiliki, tapi kebanyakan kita tidak memiliki. Satu, keterampilan untuk mengukur prioritas. Anda tidak perlu menikahi semua perempuan toh dalam hidup ini, cukup satu perempuan, tapi dengan perempuan yang satu Anda pilih itu ternyata Anda bisa sakinah dalam hidup, anak-anak Anda soleh dan soleh, itu jauh lebih baik daripada gonta-ganti bojo nganti entek umur kanthi anak, ngono lho. Terus yang kedua adalah skill untuk idaratul waqt atau mengatur waktu. Sering orang berpikir 24 jam enggak cukup, waktuku kok kaya ora cukup, gawean kaya ora rampung-rampung, itu mergo ora iso ngatur. Karena 24 jam itu sama 24 jamnya seorang khalifah dengan pengangguran ki padha, ya carane mengatur waktu saja. Nah, coba itu nanti kita pahami, ada 2 keterampilan itu yang kebanyakan kita tidak punya. Keterampilan menyusun prioritas. Kalau Anda sudah mengenal prioritas, Anda merelakan sebuah kebaikan tidak Anda kerjakan nggak apa-apa, karena Anda sadar saya sudah memilih yang lebih baik. Oke. Kemudian yang kedua adalah manajemen waktu. Bagaimana dalam 24 jam ini Anda memiliki prestasi sebesar-besarnya dalam hidup Anda. Gitu. Cukup?